Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gloria Artanauli. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek mengenai perancangan dan implementasi sistem manajemen kinerja tim pada panitia seminar kewirausahaan mahasiswa. Topik ini saya pilih karena dalam berbagai kegiatan kampus, keberhasilan suatu program kerja tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kualitas kerja sama tim. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen kinerja yang mampu mengarahkan setiap anggota agar dapat bekerja secara terkoordinasi, efektif, dan bertanggung jawab. Dalam lingkungan kampus, mahasiswa sering terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi maupun kepanitiaan. Salah satu contoh adalah seminar kewirausahaan. Namun dalam pelaksanaannya sering ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya komunikasi antara anggota, pembagian tugas yang tidak merata, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dan rendahnya partisipasi sebagian anggota tim. Jika masalah tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat menghambat pencapaian tujuan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen kinerja tim yang mampu memastikan seluruh anggota memahami tugasnya, bekerja sesuai target, dan berkontribusi terhadap keberhasilan kegiatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tim yang menjadi objek dalam proyek ini adalah panitia seminar kewirausahaan mahasiswa. Tim ini terdiri dari beberapa divisi, yaitu ketua panitia, sekretaris, bendahara, divisi acara, divisi publikasi, divisi konsumsi, dan divisi perlengkapan. Meskipun memiliki tugas yang berbeda, seluruh anggota tim memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelenggarakan seminar dengan berjalan lancar, memberikan manfaat bagi peserta, serta mencapai target yang telah ditetapkan oleh organisasi. Karena melibatkan banyak individu dengan peran yang berbeda, kerjasama dan koordinasi menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Selanjutnya, dalam menganalisis perkembangan tim, saya menggunakan model Tuckman yang terdiri dari 4 tahap utama. Yang tahap pertama yaitu forming, yaitu tahap pembentukan tim di mana anggota masih saling mengenal dan memahami tugas masing-masing. Tahap kedua yaitu storming, yaitu di mana tahap munculnya perbedaan pendapat atau konflik terkait pembagian tugas maupun cara kerja. Yang ketiga yaitu tahap norming, yang dimana anggota mulai menemukan pola kerja yang sesuai dan membangun kepercayaan satu sama lain. Tahap terakhir adalah performing atau performance, yaitu dimana tim mampu bekerja sama secara efektif dan produktif untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan pengamatan, tim panitia seminar yang berada pada tahap norming menuju performing karena kerjasama sudah dimulai terbentuk, namun masih memerlukan peningkatan koordinasi. Setelah melakukan analisis, ditemukan beberapa permasalahan yang berpotensi menghambat kerja tim. Yang pertama, koordinasi antar divisi belum berjalan secara optimal, sehingga terjadi miskomunikasi. Yang kedua, tidak semua anggota memiliki tingkat partisipasi yang sama sehingga beban kerja menjadi tidak merata. Yang ketiga, terdapat keterlambatan dalam penyelesaian tugas akibat kurangnya monitoring terhadap progres pekerjaan. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja masih dilakukan secara informal, sehingga sulit mengukur kontribusi masing-masing anggota secara objektif. Permasalahan inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan sistem manajemen kinerja tim. Dalam proyek ini, saya merancang beberapa indikator kinerja utama atau KPI yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan tim. Indikator pertama adalah tingkat kehadiran rapat dengan target minimal 90%. Indikator kedua adalah penyelesaian tugas tepat waktu dengan target minimal 95%. Yang ketiga, partisipasi aktif anggota tim dengan target minimal 85%. Sedangkan indikator keempat adalah tingkat kepuasan peserta kegiatan dengan target minimal 90%. Melalui Key Performance Indicator tersebut atau KPI, kinerja tim dapat diukur secara lebih objektif dan terarah. Setelah KPI ditentukan, langkah berikutnya adalah implementasi sistem manajemen kinerja. Program pertama adalah weekly meeting atau rapat mingguan
yang bertujuan untuk mengevaluasi progres pekerjaan. Program kedua yaitu penggunaan grup koordinasi digital untuk mempercepat komunikasi antar anggota. Program ketiga yaitu monitoring progres tugas sehingga setiap pekerjaan dapat dipantau secara berkala. Program keempat adalah coaching dari ketua panitia kepada anggota yang mengalami kendala. Dan program terakhir itu adalah evaluasi mingguan untuk memastikan seluruh target dapat dicapai sesuai jadwal. Nah, dalam proyek ini, Balance Scorecard digunakan sebagai alat untuk mengukur kerjasama tim secara komprehensif. Dari perspektif keuangan, fokusnya adalah penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Dari perspektif peserta, fokusnya adalah tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan seminar. Sedangkan dari perspektif proses internal, fokusnya adalah kelancaran koordinasi dan ketepatan pelaksanaan kegiatan. Dan terakhir, dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, fokusnya adalah peningkatan kemampuan, pengalaman, dan kompetensi anggota tim selama mengikuti kepanitiaan. Slide ini menunjukkan hubungan sebab akibat dalam sistem manajemen kinerja tim. Proses dimulai dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu dengan memberikan pelatihan, pembinaan, dan kesempatan belajar bagi anggota tim. Ketika kompetensi anggota meningkat, maka proses internal organisasi akan berjalan lebih efektif. Komunikasi menjadi lebih baik, koordinasi menjadi lebih lancar, dan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target. Perbaikan proses internal tersebut juga akan berdampak pada meningkatnya kualitas kegiatan yang dirasakan oleh peserta seminar. Akibatnya, tingkat kepuasan peserta juga meningkat. Dan pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang efektif akan menunjukkan bahwa tim telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Inilah alasan mengapa setiap perspektif dalam Balance Scorecard saling berkaitan dan tidak dipisahkan. Nah, dari seluruh hasil proyek yang telah dilakukan dan dari seluruh hasil analisis yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu kegiatan kampus sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja tim yang menjalankannya. Melalui penerapan KPI atau Key Performance Indicator, setiap anggota memiliki target dan tanggung jawab yang jelas. Selain itu, penggunaan Balance Scorecard memungkinkan evaluasi dilakukan secara lebih menyeluruh karena mencakup aspek keuangan, peserta, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dan dengan adanya sistem manajemen kinerja yang terstruktur, tim dapat bekerja lebih efektif, kolaboratif, dan bertanggung jawab sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai dengan lebih optimal.